فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار. Maka beradablah wahai seorang yang miskin, baik secara zahir ataupun secara batin. Jadi Imam Ghazali setelah menjelaskan kita bagaimana hakikat akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang tersembunyi. Kita sembunyikan, Allah tahu. Atau memang yang dia tersembunyi Allah juga tahu, apalagi yang nampak. Maka kita diminta untuk beradab baik secara zahir atau secara batin. Beradab karena kita ini berada selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ta'addub al-'abdi dzalil, sebagaimana seorang hamba yang hina, al-mudnib, yang bersalah, yang berdosa, fi hadratil malikil jabbar, di hadapan seorang raja yang maha perkasa, al-malikil jabbaril qahhar, yang maha perkasa dan maha kuat. Jadi kita seakan-akan posisi di depan majikan, seakan-akan kita setelah melakukan sebuah kesalahan besar, kita sudah melakukan sebuah dosa. Maka bagaimana kira-kira posisi kita di hadapan majikan kita? Nah, pasti gemetaran, pasti takut. Pasti kita itu akan selalu menjaga bagaimana supaya kita itu baik kelihatannya. Dan begitu juga harusnya kita kalau sedang beribadah, lebih-lebih kalau sedang beramal, sedang sholat, sedang baca Quran, jadi harus lebih. Karena lebih-lebih ketika beribadah, dalam hal sehari-hari saja Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang terlintas di dalam hati Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kita harusnya seorang yang seperti hamba sahaya, selayaknya seorang yang budak yang hina di hadapan seorang majikan. Jangan kita merasa sebagai seorang yang sudah punya segalanya, orang yang bangga dengan amal ibadahnya, bangga dengan amal perbuatannya, padahal kita masih suka dunia. Kita masih lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat dunia, yang bersifat sementara. Padahal orang-orang dulu banyak yang tidak suka terhadap dunia. Dikatakan kalau dunia itu kita repot menjaganya. Sebaliknya kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Ya kan? Kita punya dunia, sibuk kita jaga. Punya uang sekian miliar, kita simpen di rumah, tidak aman. Belikan berangkas, kasih lemari khusus, kita simpen, tetap khawatir, takut terjadi yang ada perampokan, takut terjadi kemalingan dan lain sebagainya. Akhirnya kita simpen di bank, takut lagi nanti banknya bangkrut dan lain sebagainya. Akhirnya terus kepikiran. Jadi sibuk kita menjaga dunia. Kita punya mobil baru, takut lecet. Punya sepeda motor baru, takut ada yang tergores. Kita bersihkan setiap hari, kita rawat setiap hari. Jangan sampai ada yang lecet, jangan sampai ada yang tergores. Itulah kalau dunia kita sibuk untuk menjaganya. Sebaliknya kalau ilmu, itu yang akan menjaga kita. Kita tahu bahwasanya ini halal, ini haram, maka kita jaga. Sesuatu yang halal kita kerjakan, sesuatu yang haram kita jauhi. Ilmu menjaga kita. Sebaliknya dunia kita yang menjaganya. Kalau ilmu dia yang menjaga kita. Maka orang-orang dulu banyak yang tidak suka dunia. Bahkan diceritakan dulu ada seorang yang kaya raya, tapi dia tidak suka dengan kekayaannya. Dia benci
karena dengan hartanya yang banyak dia sibuk dan kurang waktunya untuk beribadah kepada Allah, kurang waktunya untuk baca Quran, kurang waktunya untuk berzikir, kurang waktunya untuk bersolawat kepada Nabi. Dia cari cara bagaimana supaya harta bendanya itu disingkirkan, supaya dia itu tidak lagi menjadi orang kaya. Akhirnya dia disarankan untuk menyedekahkan hartanya. Maka disedekahkan, semua hartanya disedekahkan, dibagi-bagikan kepada orang fakir, kepada orang yang membutuhkan. Tapi apa yang terjadi? Malah harta yang tadinya sudah hilang dia datangkan lagi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud manaqasa mal min shadaqah bal yazdad. Tidaklah harta itu kurang dengan sedekah, tidak akan berkurang, tetapi bertambah. Nah, itu matematika sedekah, 1 kurang 1 sama dengan 10. Percaya enggak? Enggak percaya. Nah, ini orang dia benci, dia pengen supaya hartanya itu hilang, tapi ketika disedekahkan malah datang 10 kali lipatnya. Akhirnya tambah galau dia, tambah sibuk, tambah bingung, karena tambah banyak hartanya. Akhirnya dia mendatangi seorang syekh. Dia minta pendapat, ya syekh, anak punya harta begini. Akhirnya karena harta anak banyak, akhirnya anak tidak bisa beribadah, anak sibuk menjaga anak punya harta, sibuk anak menjaga punya bisnis. Akhirnya apa kata si syekh tersebut? Kalau begitu coba nanti hari Jumat kamu sholat Jumat duduk di shaf yang paling depan, tepat di sampingnya sultan, sampingnya raja. Nanti ketika selesai sholat Jumat kamu pukul kepala raja itu, pasti kamu bakalan dipenjara nanti dan akan jauh daripada dunia. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia laksanakan dan sudah berpikiran ini, sudah jalan keluar supaya dia tidak lagi dekat dengan dunia, supaya dia bisa fokus beribadah kepada Allah. Akhirnya pas setelah selesai sholat Jumat dipukul kepala raja tersebut sampai mahkota di kepalanya jatuh. Dan ketika itu terjadi, para pengawalnya langsung dia ditangkap, langsung mau dipukuli oleh pengawal-pengawal dari sang raja. Akhirnya raja bilang, jangan dipukul. Malah raja memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan orang ini. Apa kata si raja? Jangan kalian pukul. Dia ini tujuannya memukul aku adalah tujuan yang baik. Kenapa? Karena ketika mahkotanya itu terjatuh, di mahkotanya itu ada kalah jengking. Dia pengen menyelamatkan aku, kata si raja. Akhirnya sudah saya kasih hadiah, tambah banyak hartanya. Walhasil itulah dunia. Kalau kita hindari, malah kita dicari-cari. Kita pengen dunia itu menjauh, malah kita didekati. Itu rezeki dunia. Pasti jaminannya itu pasti adanya. Mau kita malas-malesan, kita duduk-duduk gini aja. Kalau memang bagian kita dapat, ya. Apa katanya? Alladzi li ghairik lam yasil ilaik. Walladzi tusim lak hasilun ladaik. Alladzi li ghairik, yang bukan untukmu, lam yasil ilaik, tidak akan sampai. Ini air, bukan rezeki anak-anak tak bakalan minum, padahal sudah di depan. Tak bakalan minum. Karena kenapa? Bukan takdirnya ini rezeki ini bukan untuk anak. Air ini bukan untuk anak. Begitupun kita dalam berbisnis, usahakan kita tanamkan prinsip semacam ini. Yang bukan punya kita, gak bakalan kita dapatkan. Sebaliknya, alladzi qusim lak hasilun ladaik, yang menjadi milikmu, yang ditentukan itu adalah hartamu, rezekimu, pasti akan kamu dapatkan bagaimanapun caranya. Jadi jangan khawatir kita itu mencari-cari dunia, kita mencari-cari rezeki. Jangan khawatir, rezeki itu pasti datang kepada kita. Walaupun kita itu benar, kita disuruh mencari penyebab, akan tetapi jangan sampai kita itu mencari penyebab berlebihan, sampai-sampai kita meninggalkan sholat berjamaah, sampai-sampai kita tak baca Quran dalam sehari, sampai-sampai kita tinggalkan zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Padahal tujuan hidup kita yang utama adalah mencari akhirat, mencari bekal di dunia kita sementara, hanya berapa 60 tahun, 70 tahun, selebihnya nanti nasib kita tak tahu di akhirat seperti apa. Di dunia pasti terjamin seperti cerita yang tadi, sudah berusaha dia menghilangkan dunia, menghilangkan harta, tetap
sampai sebagaimanapun caranya, akhirnya karena memang itu rezekinya pasti dicari. Kemudian wajtahid anna yaraka maulaka haitsu naha, dan berusahalah agar Tuhanmu tidak melihatmu dalam sesuatu yang dilarang olehnya. Jadi kita posisikan diri seakan-akan kita berada di depan majikan kita. Otomatis pasti kalau kita ada di depan orang yang kita takutin, orang yang menggaji kita, orang yang memberikan kita kebutuhan sehari-hari, mesti kita takut. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Itu di depan majikan yang ada di dunia. Ini lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala sesuatu. Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita makan minum, Allah kasih kita nikmat sehat, afiat, nikmat iman, nikmat Islam, semuanya Allah berikan. Nah, lebih-lebih harusnya kita itu takut. Jangan sampai kita tidak meninggalkan apa yang diperintahkan dan malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita berada di depan majikan, karena Allah selalu berada di sisi kita. Jadi malaikat di kiri di kanan selalu ada standby. Jadi apa yang kita kerjakan dicatat, baik yang sesuatu yang baik sekecil apapun atau yang buruk sekecil apapun. Wala yafqidaka haitsu amarak, dan janganlah kamu sampai tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Walan taqdir ala dzalik, dan kalian tidak akan mampu akan yang demikian itu. Kata Imam Ghazali, kita nggak akan bisa untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya illa bi an tuwazzi'a awqatak, kecuali kalau kamu sudah bisa bagi-bagi waktu, kalau kamu sudah bisa menertibkan wa turattiba awradak min sabahik ila masaik, dan menertibkan wirid-wiridmu dari pagi sampai sore. Jadi kebiasaan kita atur dari bangun tidur bagaimana sampai kita pergi ke kerja, pergi sekolah, pulang, makan siang, istirahat lagi, kemudian mau masuk maghrib dan lain sebagainya sampai tidur lagi, itu diatur betul. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak atur, maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah sepanjang hari itu. Fasghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqidhu min manamik ila waqti ruju'ika ila marja'ik. Maka dengarkanlah kepada sesuatu yang akan disampaikan kepadamu. Jadi dalam kitab ini akan disebutkan apa saja yang harusnya kita kerjakan dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Min hina tastaqir, sejak kamu bangun dari tidur. Min hina tastaqir min manamik ila waqti ruju'ik ila marja'ik, sampai kamu nanti kembali ke tempat tidur. Dari pagi sampai malam. Jadi kita disusunkan oleh Imam Ghazali bagaimana kita melaksanakan sesuatu, bagaimana kita beraktivitas dari pagi sampai kita tidur lagi. Faslun fi adabil istiqaz minan naum. Jadi masuk pembahasan pertama tentang adab-adab bangun dari tidur. Fa idza istayqazta minan naumi, jika kamu bangun dari tidur, fajtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajr, maka berusahalah untuk bangun sebelum fajar, artinya sebelum masuk waktu subuh. Jadi berusaha. Kalau sekarang enak ada alarm, tinggal setel alarm, HP, anak yakin semuanya punya HP, jadi setel alarm, insya Allah kita gampang, lebih mudah untuk bangun sebelum fajar. Tetapi lagi-lagi memang godaan syaitan itu berat, tipuan syaitan itu selalu menghantui kita, selalu menghampiri kita. Makanya tugas kita melawan, tugas kita bukan menyerah tapi melawan. Jadi di dalam hidup ini kita berjuang dari sejak kecil, dari sejak dalam rahim bahkan kita berjuang. Jadi berjuang untuk melawan godaan syaitan, berjuang untuk melawan hawa nafsu, berjuang dari kecintaan terhadap dunia. Kita lawan terus.
Jangan sampai kita kalah. Kalaupun kalah jangan banyak-banyak kalahnya ya. Jadi sekali dua kali kalah wajar, kita manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai. Tapi jangan kebanyakan kalahnya daripada menangnya. Di dalam sehari itu tetap kita berusaha untuk menang. Jadi berusaha bangun sebelum subuh. Waliyakun awwala ma yajri ala qalbik wa lisanik dzikrullah ta'ala. Dan hendaknya sesuatu yang pertama kali terlintas di dalam hati, sesuatu yang pertama kali terucap dari lisanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu bangun tidur ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bangun tidur jangan lihat handphone berapa ya. Bangun tidur jangan langsung ke kamar mandi. Jadi bangun tidur langsung lintaskan dalam hati, ucapkan dengan lisan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi berusaha istiqomah. Setiap bangun tidur kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali. Jangan sampai ada suatu hal yang lain, bangun astaga ini final Liga Champions ini. Jangan sampai terlintas hal yang lain. Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang utama. Karena kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penyebab kita itu bangun, penyebab kita itu bisa tidur dengan nyenyak, penyebab kita itu bisa diberikan nikmat dalam tidur. Karena berapa banyak orang itu tidak bisa tidur, berapa banyak orang itu tidurnya tidak nyenyak, tidurnya nggak lelap, akhirnya jadi penyakit dan lain sebagainya. Nah, kita harus syukuri, kita harus yakin, karena keyakinan itu merupakan sesuatu yang menentukan suatu amal perbuatan. Kalau kita yakin, maka amal kita akan lebih maksimal. Misalnya, biasanya orang kalau malam hari itu apa? Istirahat. Pagi hari baru bekerja. Jarang orang itu dibangunkan malam-malam untuk bekerja terus dia langsung mau. Kenapa? Karena dia yakin malam hari itu adalah untuk istirahat. Sebaliknya siang hari, jarang orang itu siang hari itu males-malesan, kecuali mungkin beberapa golongan yang pengangguran mungkin. Jadi jarang. Kenapa demikian? Karena kita sudah yakin bahwa di dalam benak kita sudah tertancap dalam otak kita, dalam pikiran kita, malam hari itu adalah untuk istirahat, siang hari itu adalah untuk bekerja. Sehingga andai kita bangun tengah malam, kita disuruh bekerja, kita tidak akan mau. Ini masih malam, masih gelap, waktunya untuk istirahat, bukan waktunya kerja. Sebaliknya di siang hari kita suruh tidur, suruh istirahat, sulit. Makanya orang sakit suruh istirahat siang-siang sulit, karena memang sudah tertancap dalam keyakinannya bahwasanya siang hari itu untuk bekerja. Nah, itulah kuatnya keyakinan. Jadi ketika keyakinan seseorang kuat, maka dia akan lebih termotivasi, dia akan lebih baik dalam melaksanakan suatu perbuatan, termasuk di dalam keimanan. Semakin yakin kita kepada Allah, maka ibadah kita akan semakin mantap. Semakin percaya kita, semakin meyakini kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan semakin takut berbuat maksiat. Sebagaimana dikatakan syaitan itu akan menyerah kalau ada orang yang keyakinannya sudah kuat. Digoda dengan ini tidak bisa, ditipu dengan ini tidak bisa, dikasih jebakan dengan hal yang lain juga tidak bisa. Kenapa? Karena keyakinannya sudah kuat. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena keyakinan beliau sudah 100%, tidak ada keraguan di hati beliau, sehingga dikatakan kalau syaitan bertemu beliau maka syaitan akan lari. Bahkan kalau dalam satu gang, di satu gang itu lewat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada syaitan, maka syaitan milih gang yang lain, tidak berani lewat situ. Kenapa? Karena Sayyidina Umar punya keyakinan yang kuat. Itu pun kita harus berusaha untuk yakin. Caranya bagaimana? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak baca Quran, pertama banyak-banyak kita mendengarkan pengajian-pengajian supaya kita tambah mengerti bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kebenaran hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak baca Quran, dan tentu bukan hanya sekedar baca, tapi kita pahami apa yang ada di sana. Kita dengarkan nasihat
Kemudian supaya kita juga bertambah yakin, kita banyak-banyak bertafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana gunung yang tinggi, bagaimana bulan, bagaimana bintang bisa teratur dengan begitu rapinya. Kita ini kecil. Bumi yang kita tempati ini, yang kita anggap besar, ternyata kecil dibanding planet-planet lain, dibanding matahari kecil. Nah, kita pikirkan itu. Dengan begitu kita tambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari, menciptakan bintang, menciptakan bumi. Kita yakin. Kalau sudah yakin, ibadah kita tambah mantap. Kita tambah takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, karena yang mengawasi kita adalah Zat yang maha besar, Zat yang maha sempurna, yang menciptakan dunia dan seisinya. Nah, jadi seperti itu. Faqul 'inda dzalik, dan ucapkanlah atau bacalah ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali nanti. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kami berada di pagi hari karena Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu was-sultanu lillah, keagungan dan kekuasaan senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin, kemuliaan dan kekuatan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam, ini kita hadirkan. Jadi setiap pagi kita hadirkan ketika bangun tidur. Kita berada di pagi hari ini karena Allah, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Asbahna ala fitratil Islam, kami berada di pagi hari dalam agama Islam yang suci. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di dalam kalimat yang ikhlas, yang mukhlis, yang murni. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan atas juga agama Nabi ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami berada di pagi hari. Wabika amsayna, dan denganmu juga kami berada di sore hari. Wabika nahya, dan karena kami hidup. Wabika namut, dan begitu juga kami juga akan mati juga karena. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kami akan kembali, hanya kepadamu kami kembali. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khair. Nah, ini penting. Kita minta kepada Allah agar kita itu diberikan kebaikan di hari ini. Jadi sejak bangun dari tidur kita minta supaya di hari itu kita minta supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika an najtarih fihi su'an, dan kami mau berlindung kepadamu dari sesuatu yang buruk. Au najurahu ila muslimin, baik itu kami yang melakukannya kepada orang lain, kepada kaum muslimin. Kita yang berbuat buruk, kita berlindung supaya kita tidak berbuat buruk kepada orang lain. Aw yajurruhu ahadun ilaina, atau orang lain yang akan berburuk kepada kita. Jadi kita mohon perlindungan supaya tidak ada keburukan, baik itu keburukan kita kepada orang lain atau keburukan orang lain kepada kita. Nas'aluka khaira hadzal yawm, kami meminta kepadamu kebaikan di hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan yang ada di sana. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi, dan kami berlindung dari keburukan di hari ini dan keburukan yang ada di sana. Fa idza labista, kemudian jika kamu memakai thiyabaka, pakaianmu, fanwi bihi imtisala amrillah. Nah, ini jadi setelah kita bangun tidur, kita ganti baju kan, kita pakai pakaian, atau mungkin kita benarkan kita punya pakaian masih berantakan ketika bangun tidur, maka di situ kita niat. Apa kita niat untuk melaksanakan perintah Allah
fi satri auratik, di dalam menutup aurat. Kalau tidak niat nggak dapat pahalanya. Jadi niat adalah sesuatu yang menentukan. Dikatakan sesuatu yang wajib tidak sah tanpa adanya niat. Sesuatu yang sunnah akan berlipat ganda dengan adanya niat. Kita sedekah sunnah, tapi kita niatkan supaya orang yang kita bantu ini bahagia. Kita niatkan supaya kita ingin mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Nabi. Kita niatkan supaya orang yang kita bantu nanti menjadi orang yang tidak susah lagi. Dan niatkan orang yang kita bantu supaya bersyukur kepada Allah. Dan niatkan kepada orang yang kita bantu supaya dia nanti bisa tenang beribadah karena sudah tercukupi kebutuhannya dan lain sebagainya. Banyak-banyak niat. Yang asalnya niatnya hanya sedekah aja pahalanya, karena banyak niat banyak pahala. Jadi melipat gandakan sesuatu yang sunnah. Dan niat juga bisa membuat sesuatu yang asalnya mubah menjadi ibadah. Makan minum mubah, tapi karena niat mentaati perintah Allah, kulu washrabu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah. Dalam Al-Qur'an disebutkan kita niat mengikuti apa yang dalam Al-Qur'an, amalkan apa yang dalam Al-Qur'an, dapat pahala. Jadi nilai ibadah. Niat supaya makan minum kita itu menopang ibadah kita, dapat pahala juga. Kita olahraga, niat supaya jasmani sehat. Kalau jasmani sehat, nanti rohaninya juga sehat. Niat. Jadi niat sangat menentukan apa yang kita kerjakan. Dan seseorang dalam berniat itu bisa jadi tiga. Ada tiga kategori. Yang pertama, orang yang niat dan dia kerjakan apa yang dia niatkan. Kita niat mau pergi silaturahmi, kita benar-benar pergi silaturahmi. Kita niat mau menyumbangkan pendapatan kita setiap bulannya itu sekian persen, dan kita benar sumbangkan. Nah, berarti kita masuk golongan yang pertama. Itu yang memang kita dituntut seperti itu. Kita niat dan kerjakan apa yang kita niatkan. Yang kedua, ada orang yang niat tapi dia tidak kerjakan apa yang dia niatkan, padahal dia mampu untuk mengerjakannya. Dia niat dan dia tidak mengerjakan apa yang dia niatkan, padahal dia mampu. Dia niat dalam hatinya, nanti kalau punya mobil ini akan saya buat bantu orang-orang di kampung. Kalau ada yang butuh, saya akan kasih pinjam. Ada yang butuh rumah sakit, ada yang butuh pergi kemana, ziarah wali, ziarah kubur, pinjamkan. Yang butuh silaturahmi, saya pinjamkan. Tapi ternyata setelah punya mobil tidak jadi dipinjamkan. Nah, ini golongan kedua, mereka yang niat akan tetapi dia tidak melaksanakan niatnya, padahal dia mampu. Bagaimana orang seperti ini? Disebutkan dalam hadis, Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah itu menuliskan kebaikan dan juga keburukan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dia itu niat untuk suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia enggak mengerjakannya, kataballahu hasanah kamilah, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan. Jadi hanya niat saja, tapi enggak dikerjakan, dapat satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha, kataballahu indahu 'ashra hasanat ila 700 dhifin. Tapi kalau dia niat satu kebaikan, kemudian dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran 10 sampai 700 kali lipat, tergantung kadar ikhlasnya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada orang yang dia niat untuk suatu amal yang buruk, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakannya, kataballahu hasanah kamilah, maka Allah akan menuliskan baginya itu satu pahala. Dia niat sesuatu yang buruk, misalnya ada orang niat mau mencuri, tapi dia tidak jadi melakukannya.
Dia lawan hawa nafsunya, hanya niat saja. Jadi dia kerjakan, maka dia dapat pahala. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Tambah besar rahmat. Dan wa in hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Tapi kalau dia niat sesuatu yang buruk, kemudian dia kerjakan sesuatu yang buruk itu, maka Allah akan tuliskan satu keburukan lagi. Itu adalah satu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita niat sesuatu yang baik, kemudian kita kerjakan, dapat pahala 10 atau 700 kali lipat. Kita niat sesuatu yang baik, tapi nggak jadi kita kerjakan, dapat satu pahala aja, pahala nih. Ya, sebaliknya, kita kerjakan, kita niat sesuatu yang buruk, kemudian tidak jadi kita kerjakan, dapat satu pahala karena taubat kita, karena nggak jadinya kita mengerjakannya. Dan seandainya kita tidak bisa melawan nafsu, tetap kita kerjakan sesuatu yang kita niatkan itu, kita akan dituliskan hanya satu dosa, satu keburukan saja. Jadi itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga daripada orang yang niat adalah orang yang dia itu niat tapi dia tidak mampu mengerjakannya karena dia tidak melaksanakannya karena memang dia tidak mampu. Kalau seandainya saya punya tanah, saya akan bangun masjid. Seandainya saya punya uang, saya akan nyumbang. Seandainya saya punya harta lebih, saya akan bagikan kepada anak yatim. Tapi dia tidak ada harta. Dan benar-benar jika memang dia punya harta, dia memang benar-benar bagikan, dia benar-benar sumbangkan. Nah ini yang disebutkan dalam hadis An-nas arba'ah kata Rasulullah. Manusia itu ada 4. Rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan. Jadi seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga harta. Fahuwa ya'mal bi'ilmihi fi malihi. Maka dia beramal dengan hartanya berdasarkan ilmunya. Dia nyumbang, dia sedekah, karena memang dia diberikan oleh Allah seperti itu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, fayaqulu rajulun, maka seseorang berkata, lau atani Allah mithlu ma atahu la amiltu kama ya'mal. Seandainya aku diberikan oleh Allah seperti yang diberikan kepada orang itu, orang yang punya harta, maka aku akan beramal seperti dia. Nah, maka orang yang seperti ini itu dituliskan kebaikan yang sama seperti kebaikan orang yang beramal yang punya catatan. Dia benar-benar niat, itikad benar, yakin betul dia kalau sudah punya harta pasti dia akan beramal. Sebaliknya, golongan yang ketiga, rajulun atahu Allah taala malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yahtabit bi jahlihi fi malihi. Orang yang ketiga, golongan yang ketiga, orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta tapi tidak ada ilmu. Akhirnya dia membelanjakan hartanya itu tanpa ilmu, dengan kebodohannya dia lakukan sesuatu yang buruk. Dia bangun misalnya, alhamdulillah dia bangun diskotik, dia bangun tempat pelacuran misalnya, alhamdulillah dia bangun tempat-tempat maksiat. Maka orang yang seperti ini golongan yang ketiga. Fayaqulu rajulun, maka golongan yang keempat, ada seseorang yang berkata, lau atani Allah mithlu ma atahu amiltu la amiltu kama ya'mal. Seandainya aku diberikan seperti orang itu, aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Ini orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti. Dia khoyal, andai dia punya uang banyak, dia akan bangun tempat hiburan misalnya, alhamdulillah. Nah ini golongan ketiga, ini golongan keempat, fahuma fil wizri sawa. Maka mereka yang ketiga dan yang keempat ini di dalam dosanya sama, sebagaimana golongan pertama yang kedua, fil ajri sawa. Golongan yang pertama yaitu orang yang punya harta, punya ilmu, dan dia mensedekahkan, dia mengamalkan hartanya sesuai dengan ilmunya, dia sedekah, dia bantu-bantu orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Maka orang yang kedua yang berkhoyal,
seandainya dia punya seperti orang yang pertama, dua golongan ini dapat pahala yang sama. Sebaliknya, golongan ketiga dan keempat, orang yang punya harta tapi dia jalankan ke sesuatu yang maksiat, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan golongan yang keempat, orang yang seandainya punya harta akan melakukan sama dengan golongan yang ketiga, itu dosanya sama. Jadi itu niat sangat menentukan. Wahdar, dan berhati-hatilah ayyakuna qasduka min lubsi libasik mura'atil khalqi fatakhsar. Dan berhati-hatilah tujuan atau niatmu untuk berpakaian itu adalah untuk mura'atul khalq, untuk supaya dilihat oleh orang, supaya orang lain memuji kita. Oh, pakaiannya bagus, oh itu bajunya baru, oh bajunya mahal. Akhirnya dia sombong. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang rugi. Yang awalnya dia hanya pakai pakaian lebih bagus tanpa niat, daripada niatnya seperti ini supaya dilihat oleh orang. Kita berlindung dari niat-niat yang jelek. Kita berlindung dari niat-niat yang membuat amal kita itu malah dapat dosa. Kita berlindung dari sesuatu yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang istiqomah, termasuk orang-orang yang selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kita selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang ada kita sembunyikan atau yang memang sudah tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala tahu. Mudah-mudahan kita merasa bahwasanya kita selalu diawasi, kita selalu akan dicatat kebaikan oleh malaikat raqib, keburukan oleh malaikat atid. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang punya niat yang baik, punya niat yang saleh, punya niat yang benar-benar seperti orang-orang dulu. Mereka melakukan suatu amal perbuatan yang sederhana, akan tetapi pahalanya berlipat ganda karena niatnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari niat-niat yang buruk. Kita sudah melakukan suatu amal baik, akhirnya karena niat yang buruk malah kita mendapatkan dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini termasuk istiqamah dalam majlis-majlis. Kita istiqamah salat berjamaah, istiqamah dalam sedekah, istiqamah dalam baca Al-Quran, istiqamah dalam sholawat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itu selalu merasa orang yang rendah, selalu merasa orang yang takut kepada Allah. Kita merasa selalu bahwasanya kita itu berdosa di hadapan Allah, sehingga selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pandangan yang dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmat, di mana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memandang rahmat kepada hamba-Nya, sebesar apapun dosa yang diperbuat, separah apapun kemaksiatan yang dilakukan, maka Allah akan ampuni dia. Mudah-mudahanlah kita ini termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, orang-orang yang selalu haus akan ilmu, dan niat dalam menuntut ilmu adalah niat yang baik, niat yang benar. Sebagaimana orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar, maka malaikat akan rela untuk menyingsingkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, dijauhkan daripada riya, dijauhkan daripada sum'ah, dijauhkan daripada sombong dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Allahumma ta'ala ila